Santo Filipus Neri tidak tahan melihat seseorang berwajah murung. Jika sampai ia melihat seseorang dengan muka masam, maka ia akan dengan senang hati menamparnya. Dan jika orang itu protes, ia akan menjelaskan bahwa bukan dia yang melakukannya, tetapi setan. Hari ini 26 Mei kita memperingati Santo Filipus Neri. Filipus Neri dilahirkan pada tanggal 22 Juli 1515 di Florence, Italia. Ayahnya, Franciscus Neri, bekerja sebagai seorang notaris. Ia termasuk golongan bangsawan, tetapi keluarganya sendiri hidup miskin. Filipus kecil suka sekali berkelakar. Bagi teman-temannya, sentuhan tangan Filipus atau bahkan kehadirannya saja sudah cukup untuk menyembuhkan hati siapa saja yang sedang berduka. Filipus kecil juga suka bertindak seturut hatinya. Karena kelakuannya itu, hampir saja sebuah kecelakaan merenggut nyawanya. Filipus melihat seekor keledai beban dengan gerobaknya yang syarat dengan buah-buahan. Tiba-tiba saja ia meloncat naik ke atas punggung keledai. Keledai itu terkejut, kehilangan keseimbangannya dan terpeleset. Sedetik kemudian, keledai, gerobak dan buah-buah muatannya serta Filipus jatuh berguling-guling ke gudang bawah tanah dengan Filipus tertindih keledai dan gerobak. Pada tahun 1533, ketika usianya 18 tahun, Filipus dikirim ke San Germano kepada seorang sanak untuk belajar berdagang. Tetapi tidak ada sama sekali minatnya dalam berdagang. Ia malahan lebih sering menggunakan waktunya untuk berdoa di sebuah kapel di atas bukit. Filipus memperoleh nubuat dalam suatu penglihatan bahwa ia mendapat panggilan merasul di Roma. Jadi ia meninggalkan keluarganya dan pindah ke Roma. Di Roma, Filipus belajar filsafat dan teologi selama 3 tahun. Sebelum akhirnya memutuskan untuk hidup layaknya seorang pertapa. Suatu ketika, sedang Filipus berdoa di katakombe Santo Sebastianus di Epianwe, sebuah bola api masuk ke dalam hatinya. Pengalaman mistik ini memberi kekuatan yang luar biasa, sehingga ia mulai mewartakan Tuhan dengan penuh semangat kepada semua orang. Pada tahun 1548, Filipus membentuk kelompok persaudaraan Tritunggal Maha Kudus. Kelompok tersebut beranggotakan kaum awam yang menawarkan bantuan bagi para peziarah yang datang ke Roma. Organisasi ini berjalan baik dan kelak menjadi rumah sakit Santa Trinita dei Pellegrini yang terkenal di Roma. Karena merasakan panggilan yang kuat untuk menjadi imam, Filipus masuk biara
dan pada tahun 1551 ditabiskan menjadi seorang imam. Kemudian Pastor Neri ditugaskan di gereja San Girolamo. Bagi umatnya, Pastor Neri adalah seorang imam yang spontan, tak dapat ditebak, menyenangkan, serta penuh humor. Semua orang kudus selalu penuh pengharapan dan sukacita. Tetapi pada Neri, pengharapan dan suka itu tampak lebih nyata. Ia selalu melihat sisi baik dari sebuah peristiwa, baik peristiwa gembira maupun sedih yang dialaminya. Lelucon-leluconnya biasanya idenya sendiri, selalu dikenang. Demi pertumbuhan rohani umatnya, Pastor Neri senantiasa menyediakan waktu bagi siapa saja dan kapan saja. Ia memperhatikan mereka dan memberi dukungan serta nasihat menurut kepentingan mereka masing-masing. Pastor Neri amat populer sebagai seorang bapa pengakuan, sebab ia pandai membaca hati orang dan memberikan penitensi yang membantu mereka berbalik dari dosa-dosa mereka. Sukacita Pastor Neri segera memikat hati umatnya, terutama kaum muda. Ia mengadakan kegiatan-kegiatan untuk membimbing hidup kerohanian mereka dengan berdoa, misa, diskusi, pendalaman iman, paduan suara, dan lain sebagainya. Ia mengadakan prosesi kunjungan ke 7 gereja di Roma dengan perhentian-perhentian di masing-masing gereja untuk berdoa, devosi, menyanyi, menari, dan berpiknik yang dihadiri oleh lebih kurang 6.000 orang. Jumlah kaum muda yang bergabung semakin lama semakin banyak, dan di antara mereka tertarik menjadi imam. Hingga pada akhirnya terbentuklah kongregasi oratorian. Nama oratorian dipilih karena mereka biasa berkumpul secara teratur di sebuah ruang kecil yang disebut oratori. Pada tahun 1575, Paus Gregorius ke-13 merestui kongregasi oratorian dan mengizinkannya untuk melakukan segala kegiatannya yang baik. Mereka bahkan dihadiahi Gereja Santa Maria dari Vallicella, tetapi lebih dikenal hingga sekarang sebagai Chiesa Nova, artinya gereja baru. Pastor Neri memahami betapa pentingnya berbicara dengan bijak. Pada suatu hari, seseorang datang kepadanya. Orang itu mempunyai masalah, tidak dapat menghentikan kebiasaan buruknya, yaitu bergosip dan menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Tuhan melakukan banyak mukjizat-Nya melalui Pastor Neri. Namun demikian, yang ingin dilakukan Pastor Neri hanyalah membawa sebanyak-banyaknya orang kepada Yesus. Oleh karena itulah, guna menghindari rasa kagum umatnya, Pastor Neri seringkali berlagak tolol. Ia mengenakan pakaian yang modelnya menggelikan. Atau pernah suatu ketika
ia mencukur separuh janggutnya sebelum pergi ke suatu pesta perjamuan yang diselenggarakan khusus untuk menghormatinya. Atau ketika para tamu dari Polandia datang untuk bertemu dengan orang kudus yang amat populer ini, mereka malahan mendapatkan Pastor Neri sedang duduk mendengarkan seorang imam lain membacakan lelucon dan buku-buku humor. Pastor Neri ingin orang lain menertawakannya dan dengan segera lupa bahwa ia adalah seorang kudus. Kepada para pengikutnya, Pastor Neri sering berkata, "Bersukacitalah senantiasa, karena sukacita adalah jalan untuk berkembang dalam kebajikan." Meskipun Pastor Neri seorang yang penuh humor, tetapi ia sangat serius dalam kehidupan doanya. Pastor Neri mudah sekali mengalami ekstase atau keadaan orang yang sedang terpengaruh Roh Kudus, sehingga ia berbuat sesuatu yang luar biasa. Jika seseorang bertanya bagaimana caranya berdoa, Pastor Neri akan menjawab, "Rendah hati serta taat, maka Roh Kudus akan membimbingmu." Pada tanggal 26 Mei 1595, setelah menderita sakit cukup lama, Pastor Neri meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Ia dimakamkan di Chiesa Nova. Seluruh kota Roma berduka. Sebagai ungkapan syukur, Paus menyatakan Pastor Filipus Neri sebagai Rasul Kota Roma yang kedua sesudah Santo Petrus. Pastor Filipus Neri dibeatifikasi pada tahun 1615 oleh Paus Paulus kelima dan dikanonisasi pada tahun 1622